Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Satu lagi Android box yang kita terima yaitu Akona X88 mini. Sesuai dengan namanya, sepertinya ini ukurannya adalah kecil ya. Akona X88 mini yang kita terima ini, jika kita perhatikan untuk boxnya itu dominan warnanya adalah hitam. Dan ini adalah full color begitu. Dan ini merupakan gambaran atau bentuk dari Android boxnya seperti yang kita lihat di sini. Dan di boxnya ini sudah kelihatan ya spesifikasinya sebenarnya, dimana untuk CPU-nya dia menggunakan RK3528, kemudian sudah mendukung HEVC H265, kemudian port USB-nya masih merupakan versi 2 sayangnya. Kemudian selanjutnya untuk RAM-nya itu adalah 4 GB, sementara untuk internal storage-nya adalah 32 GB. Jadi gambarannya adalah seperti itu untuk spesifikasi teknisnya. Ini harganya di 300-an ribu rupiah, jadi cukup mahal juga ya untuk ukuran X88 mini tentunya. Namun nanti akan kita lihat ya apakah ini worth it atau tidak untuk dipinang. Nah, untuk mengetahui jawabannya silahkan ditonton video ini sampai selesai. Baik, selanjutnya kita akan lihat kelengkapan apa saja sih yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Baik, jadi inilah kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita mendapatkan user manual, ini adalah standar saja dan tentunya ini sangat berguna sekali terutama bagi yang pengalaman pertama kali menggunakan Android box. Karena di sini jelas dijelaskan bagaimana caranya untuk mengkoneksikannya ke televisi, kemudian terkait dengan petunjuk-petunjuk lainnya. Dan untuk buku petunjuknya ini dia masih menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kita juga sudah mendapatkan kabel HDMI, lagi-lagi ya untuk standar bawaannya ini apapun itu. Untuk kabel HDMI-nya adalah kabel HDMI biasa saja. Jadi kalau seandainya ada budget atau dana, lebih baik diganti saja dengan kabel HDMI yang kualitasnya lebih baik. Beberapa di antaranya bisa di browsing di channel kita ini. Nah, ini adalah untuk adaptornya. Untuk adaptornya ini panjang kabel kurang lebih adalah 80 sampai dengan 1 meter biasanya standar. EU plug-in sesuai dengan standar colokan yang ada di Indonesia. Kemudian untuk spesifikasi outputnya adalah 5 volt 2 ampere. Nah, di bagian yang saya tunjuk ini ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Dan ini ada tekstur seperti kulit jeruk, jadi tidak licin dan begitu juga tidak gampang meninggalkan jejak jari kita. Nah, ini adalah untuk remote controlnya. Nah, remote controlnya enak sih pada saat kita genggam, tidak licin juga karena di bagian belakangnya ini ada tekstur kulit jeruknya. Untuk remote controlnya ini, nah tombol-tombolnya bisa dilihat ya. Untuk remote control sesuai dengan tombol yang tersedia belum mendukung untuk voice command. Jadi kalau seandainya kepengen ada voice command-nya, mau nggak mau tuh harus diganti remote controlnya. Dan kalau kita perhatikan di sisi bagian atas ini, seharusnya remote control ini juga bisa dipakai untuk mengontrol atau sebagai pengganti remote televisi. Jadi menjadi ringkas ya, satu remote untuk televisi dan Android box. Kemudian untuk tombol-tombolnya nyaman pada saat kita tekan, tidak ada komplain sama sekali. Kemudian untuk baterainya, dia menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun sayang saja untuk baterainya tidak tersedia atau belum disertakan dalam paket penjualannya, jadi harus dibeli secara terpisah. Dan kemudian ini apabila ingin kita jadikan sebagai remote televisi, untuk bagaimana cara melakukan konfigurasi atau setupnya tidak ada di buku petunjuknya saya lihat. Jadi silakan nanti dicoba-cobain saja ya bagaimana caranya agar untuk 5 tombol ini bisa berfungsi. Kemudian ini adalah untuk Android box-nya, kita kletek saja langsung. Nah, seperti itu. Jadi ini kita kletek dulu semuanya ya. Kemudian selanjutnya ini juga. Jadi ini betul-betul full dilindungi ya dengan menggunakan plastik seperti ini, jadi sehingga dia menjadi lebih aman begitu ya. Nah, jadi ini adalah untuk Android box-nya. Memang seperti dugaan kita tadi, di mana ukurannya itu sangat kecil sekali, sangat mini sekali itu, hanya satu telapak tangan saya saja. Di bagian atasnya ini, kalau kita perhatikan sih ini merupakan kombinasi 2 buah warna ya, hitam dua-duanya. Yang pertama adalah hitam doff, kemudian hitam glossy, sehingga terkesan mewah sih ya. Di bagian atasnya terdapat tulisan Akona X88 mini, tidak ada ventilasi udara pada sisi bagian atasnya. Kemudian di bagian depannya, pada posisi bagian depan ini hanya terdapat LED indikator saja, tidak ada LED display-nya, sangat disayangkan sekali tentunya. Kemudian pada sisi bagian sebelah kanannya polos saja, tidak ada apa-apa. Dan ini pada sisi bagian sebelah kirinya.
di mana pada bagian sisi sebelah kirinya ini terdapat 2 buah port USB masih menggunakan versi 2. Kemudian satu lagi adalah untuk SD card yang sudah tersedia di sini ya. Biasanya mendukung sampai dengan 256 GB, tapi kita tidak memiliki kartunya. Yang kita punya hanya di 64 GB saja. Jadi di 64 GB yang nanti akan kita cobakan, sekaligus kita nanti juga ingin ngelihat bagaimana performancenya, kecepatan baca tulisnya. Dan ini merupakan pada posisi bagian belakang, di mana pada posisi bagian belakangnya ini terdapat port untuk adaptor, kemudian terdapat port untuk Ethernet. Jadi ini selain mendukung menggunakan WiFi, juga bisa koneksi ke internetnya menggunakan kabelan. Kemudian ada juga port HDMI, kemudian selanjutnya ini adalah untuk AV out. Jadi untuk televisi tabung ini juga tetap masih bisa digunakan. Namun sayang saja sih untuk kabelnya tidak disertakan. Jadi lagi-lagi tuh teman-teman harus beli secara terpisah. Harganya murah sih ya, di bawah 20.000 sepertinya. Kemudian di sini juga ada port untuk infrared eksternal, namun modulnya tidak disediakan dan silakan untuk dibeli juga ya. Dan mudah-mudahan ini kompatibel karena kita tidak memiliki modul infrared eksternal, jadi ini tidak bisa kita cobakan. Jadi seharusnya kalau ini kompatibel dengan modul infrared eksternal, harusnya ini mendukung ya. Jadi remote-nya ini bisa diarahkan kemana saja sesuai dengan posisi dari infrared eksternalnya begitu. Dan ini merupakan pada posisi bagian bawahnya terdapat ventilasi udara. Ventilasi udara pada sisi bagian atas dan pada posisi bagian bawahnya. Kemudian di sini juga terdapat centelan apabila kita ingin naruhnya, misalnya di dinding begitu ya. Dan ini adalah padnya ini tidak terbuat dari karet dan pasti licin ini. Nah begitu ya, jadi tidak ada gunanya sama sekali karena dia memang licin sih untuk padnya. Dan berikut ini spesifikasi lengkap dari Akona X88 Mini. Setelah dinyalakan, untuk tampilan booting terdapat tulisan Android dan animasi, di mana untuk proses booting ini membutuhkan waktu selama kurang lebih 47 detik. Nah, ini merupakan tampilan home screen-nya, di mana di sini bisa kita lihat kita sudah menginstal beberapa aplikasi yang biasanya kita butuhkan untuk melakukan review. Ada EDA 64, DRM Info, dan beberapa aplikasi lainnya. Sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita akan masuk ke setting terlebih dahulu. Pada setting ini kita dapat menemukan beberapa pilihan menu yang tersedia. Ada bugs report di sini ya, di mana fungsi dari bugs report ini adalah untuk melaporkan bugs atau kelemahan-kelemahan yang kita temukan pada firmware yang kita gunakan dapat dilaporkan langsung kepada developernya. Kemudian pilihan-pilihan lainnya, nah network and internet ini adalah untuk terkoneksi ke jaringan internet menggunakan jaringan WiFi pada saat sekarang ini, di mana pada pilihan WiFi yang tersedia di sini kita dapat melihat ya bahwasanya untuk Android box ini sudah mendukung dual band WiFi 2,4 GHz dan 5 GHz. Saat sekarang ini kita terkoneksi ke jaringan yang 5 GHz-nya, sudah terkoneksi. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin terkoneksi ke jaringan internet, maka pilihannya itu adalah network and internet. Kemudian account and sign in, jangan lupa nantinya untuk memasukkan salah satu dari akun Gmail-nya. Di dalam hal ini kita menggunakan cbreview23@gmail.com ya. Nah, ini memudahkan bagi kita nantinya pada saat kita mengoperasikan Android box ini, salah satunya pada saat kita akan menggunakan Play Store. Pada apps kita dapat menemukan beberapa pilihan-pilihan aplikasi yang sudah terinstall. Dan kalau seandainya kita ingin men-uninstall aplikasi ini juga bisa menggunakan pilihan apps ini. Contohnya misalnya adalah Disney Plus ini ya. Nah, kalau kita uninstall tinggal diklik saja uninstall-nya. Jadi semudah itu saja. Kemudian untuk pilihan-pilihan yang lain silakan teman-teman nanti untuk mencobakannya. Kemudian pada device preference, nah ini merupakan beberapa pilihan yang tersedia, ada displaynya juga. Nah pada displaynya ini kalau seandainya kita menggunakan televisi atau perangkat yang sudah mendukung 4K, maka pilihan-pilihannya ini nanti akan muncul. Namun sayang saja di saat sekarang ini kita tidak menggunakan perangkat yang menggunakan atau yang mendukung 4K, tapi nanti akan kita pakai dan kita kasih lihat ke teman-teman. Nanti untuk resolusinya itu nanti juga akan bertambah. Kemudian beberapa pilihan yang lain juga muncul di sini ya. Silakan nanti untuk di-expand saja atau silakan nanti untuk ditelusuri. Kemudian sudah mendukung HDR 10 katanya. Dan ini bisa kita pilih auto atau kita paksakan langsung ke HDR juga bisa. Nah, nanti ini kita akan cobakan ya dengan menggunakan, misalnya bisa menggunakan movie atau film yang sudah mendukung HDR ini atau video yang sudah mendukung HDR ini. Mungkin nanti di YouTube bisa kita tes apakah benar-benar ini sudah mendukung HDR atau tidak. Nah, di setting ini ada yang menarik nih, tidak terdapat pilihan-pilihan untuk Bluetooth. Bisa dipastikan bahwasanya Akona X88 Mini ini tidak mendukung Bluetooth, sangat disayangkan sekali.
Nah, pada about ini kemudian kita bisa perhatikan bahwasannya untuk OS-nya dia sudah menggunakan versi 13. Kita coba tes. Nah, ya ini udah menggunakan versi yang 13 untuk OS-nya. Kemudian selanjutnya kita perhatikan juga untuk beberapa pilihan-pilihan yang lain muncul di sini. Kemudian apakah ini tersedia update-nya? Biasanya tidak ada update-nya. Kita coba cek aja langsung di sini ya. Biasanya tidak ada, jadi ini harus diupdate secara manual. Jadi tidak bisa kita klik atau tidak muncul atau tidak direspon begitu kita klik, responnya itu tidak ada. Kemudian selanjutnya kita lihat pilihan yang lainnya itu adalah untuk storage. Kita coba perhatikan dulu. Untuk memorinya itu RAM-nya adalah 4 GB, sementara untuk internal storage-nya itu adalah 32 GB. Untuk memastikan apakah ini benar 4 GB dan 32 GB, nanti kita akan pastikan dengan menggunakan aplikasi tertentu yang sudah kita install. Dan ini merupakan beberapa pilihan-pilihan lainnya. Kita juga bisa melakukan restart pada pilihan ini dan factory reset kalau seandainya kita ingin mengembalikan ke settingan pabrik, maka silakan ditekan atau dipilih factory reset ini. Kemudian kita masuk ke advanced setting, pilihannya adalah seperti ini ya. Power key definition ini bisa kita atur di saat kita menekan tombol power pada remote control. Bisa pilihannya ini adalah yang pertama ini standby, kemudian bisa juga kita matikan langsung. Kalau seandainya kita tekan tombol power, kemudian Android box-nya mati, maka yang kita pilih itu adalah power off seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi AIDA 64 untuk melihat spesifikasi hardware dan software yang terdapat pada perangkat ini. Pada sistem untuk device type-nya adalah TV dan manufakturernya itu adalah Rockchip. Jadi sesuai dengan chipset yang kita gunakan. Modelnya adalah X88 mini. Kemudian kita selanjutnya lihat install RAM-nya atau RAM totalnya itu adalah 4 GB. Jadi sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada bagian setting tadi. Begitu juga untuk internal storage-nya. Di sini tertulis 19,81 GB bukan 32 GB ya. Sepertinya sisanya itu terpakai untuk kebutuhan sistem operasi dan beberapa kebutuhan sistem lainnya. Nah, di bagian ini tidak terdapat ya keterangan Bluetooth versionnya. Jadi bisa dipastikan sekali lagi untuk Akona X88 mini ini tidak memiliki modul Bluetooth dan ini sangat disayangkan sekali. Kemudian selanjutnya kita lihat pada bagian CPU. Ini merupakan pada bagian CPU-nya untuk core arsitekturnya itu adalah ARM Cortex A53 di mana kecepatan untuk setiap core-nya itu adalah 2016. Dan berikut keterangan-keterangan lainnya bisa teman-teman perhatikan di bagian ini. Kemudian pada bagian display, nah di mana di situ dia menggunakan grafiknya itu masih menggunakan OpenGL IS20 dan untuk GPU-nya dia masih menggunakan GPU Mali 450 MP. Bisa sih dipakai untuk bermain game, namun untuk game-game yang tidak berat ya, yang tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Jadi ini masih bisa. Untuk refresh rate-nya itu adalah 60 Hz. Kemudian untuk network, nah ini merupakan pada bagian networknya bisa kita lihat sudah mendukung dual band WiFi. Ternyata di sini tertulis ada 5 GHz. Untuk band 5 GHz itu sudah mendukung dan ini merupakan nilai plus dari Akona ini. Untuk baterai tentunya tidak ada baterai karena kita langsung menggunakan listrik jadi tidak terindikasi atau tidak terdeteksi. Kemudian untuk Android-nya dia menggunakan Android-nya itu adalah Android 13. Jadi sesuai ya dengan spesifikasi, jadi ini tidak overclaim. Untuk bagian-bagian keterangan yang lainnya bisa diperhatikan di bagian ini dan ini statusnya sudah root ya. Kemudian selanjutnya pada bagian device-nya bisa kita perhatikan di mana pada controllernya itu dia menggunakan USB versionnya masih menggunakan versi 2. Kemudian pada bagian yang lainnya kita coba cek ya. Nah ini ternyata tuh salah satu portnya itu seharusnya sudah menggunakan USB versi 3 sih ya, entah bagian yang sebelah kanan atau bagian sebelah kirinya, walaupun warnanya sama-sama hitam kedua-duanya. Dan ini adalah untuk panas dari prosesor atau CPU-nya 54 bergerak ya, fluktuatif. Tapi ini bukan menggambarkan yang sebenarnya karena kita menggunakan cooling pad, nanti akan kita uji tersendiri setelah kita nyalakan selama kurang lebih 1 jam tanpa menggunakan cooling pad sama sekali. Untuk sensor tidak terdapat, ini merupakan aplikasi-aplikasi yang tersedia dan seterusnya. Berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari DRM Info, untuk security levelnya itu L3 bukan L1. Jadi dengan demikian dipastikan untuk Akona X88 mini ini tidak mendukung untuk Netflix 4K. Namun walaupun tidak mendukung untuk Netflix 4K bukan berarti Android box ini tidak bisa digunakan untuk memutar Netflix. Masih tetap dapat memutar Netflix namun dengan kualitas standar definition saja.
Adapun versi Netflix yang digunakan adalah versi Netflix yang digunakan persis sama seperti yang terdapat pada smartphone. Jadi untuk memudahkan pengoperasian sebaiknya menggunakan mouse dan keyboard. Sama halnya dengan Netflix, Prime Video pun juga masih tetap dapat diputar, namun lagi-lagi dengan kualitas video standar definition saja. Untuk memudahkan pengoperasian sebaiknya menggunakan mouse dan keyboard. Dikarenakan remote controlnya tidak mendukung voice command, agar mendukung voice command atau perintah suara, oleh karenanya remote controlnya kita ganti dengan menggunakan yang ini. How's the weather today? In Payakumbuh, there will be heavy thunderstorms, with a high of 28 and a low of 19. Currently, it's 27 with light rain. Berikut hasil benchmarking dengan menggunakan beberapa aplikasi yang kita gunakan. Dan berikut ini perbandingannya dengan beberapa perangkat Android lainnya. Tidak mendukung YouTube 4K dan HDR10. YouTube berjalan maksimal di resolusi 2K. Jika dipaksakan di resolusi 4K, maka akan sering terjadi freeze dikarenakan banyaknya frame yang drop. Hal ini bukan masalah pada kecepatan atau bandwidth internet yang digunakan. Berikut kualitas audio videonya. Sistem operasi yang digunakan adalah Android tablet, tapi disulap menyerupai seperti Android TV. Hal ini dapat kita lihat dari aplikasi yang digunakan di mana tidak mendukung dengan menggunakan remote control. Untuk kebutuhan hiburan, Akona X88 mini masih tetap bisa digunakan untuk bermain games. Dan untuk itu kita juga bisa menggunakan gamepad. Namun gamepad yang bisa kita gunakan itu adalah gamepad 2,4 GHz, tidak mendukung untuk gamepad yang menggunakan Bluetooth. Jika port USB yang tersedia dirasa kurang, maka masih tetap bisa ditambahkan dengan menggunakan USB hub. Perlu diketahui, Akona X88 mini ini tidak Google Certified, dan oleh karenanya tidak mendukung Chromecast built-in, namun masih tetap bisa kita gunakan untuk casting dengan menggunakan aplikasi AirScreen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi. Sementara untuk kebutuhan mirroring, silakan cari aplikasi yang sesuai. Berikut daya yang dibutuhkan dan suhu pada Android Box ini setelah kita gunakan selama kurang lebih 1 jam. Kelemahan Android Box dengan chipset Rockchip adalah suhunya yang sangat panas cenderung ke overheat. Agar performance stabil dan masa pakai lebih panjang, sebaiknya gunakan cooling pad atau kipas pendingin. Beberapa yang terbaik sudah pernah kita review, silakan di-browsing saja di channel ini. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Akona X88 mini tidak Google dan Netflix certified, tidak memiliki modul Bluetooth dan tidak dapat memutar video YouTube dengan resolusi 4K, hanya mendukung maksimal di resolusi 2K saja. Android Box ini mendukung dual band Wi-Fi, dapat digunakan untuk bermain game sederhana yang tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Sangat disayangkan OS yang digunakan adalah Android versi tablet yang GUI-nya dimodifikasi mirip dengan Android TV. Dengan harga saat ini di 300-an ribu, rasanya harganya overpriced. Masih banyak Android Box dengan kualitas di atas ini namun harganya lebih murah. Baik, demikianlah video review ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang bangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.